Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa kajian kita pada Ahad ketiga pada subuh ini adalah tafsir ayat-ayat munakahat, tafsir ayat munakahat. Sekarang surat An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23, yaitu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, saya sudah merangkum bukunya, mudah-mudahan selesai supaya nanti jamaah bisa melihat di bukunya itu. Nanti penjelasannya kita sampaikan seperti sekarang ini, karena ada beberapa tempat pengajian yang sama ya, jadi banyak yang meminta dirangkumkan. Mudah-mudahan sudah selesai. Nah, surat An-Nisa ayat 23 ini, kalau ada Quran bisa dari Quran, HP biasa dari HP ya, atau kita dengarkan sama-sama. Ada 13 wanita yang haram dinikahi. 13 jumlahnya. Ini ada di surat An-Nisa ayat 23. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu mengawini ya, gitu ya. Diharamkan atas kamu mengawini. Siapa saja yang diharamkan itu? Yang pertama, ummahatukum, ibu-ibumu. Jadi tidak boleh menikahi ibunya, itu tidak boleh ya. Ini sudah kita pahami semua. Dulu pernah terjadi sebelum turunnya ayat ini. Abu Qais ya, ketika meninggal dunia dulu itu ya, Abu Qais ketika meninggal dunia, istrinya dipinang oleh anaknya sendiri ya, dulu begitu sebelum turunnya ayat ini. Jadi Abu Qais ini meninggal dunia, kemudian istrinya Abu Qais ini dipinang oleh anaknya sendiri, yaitu Qais namanya. Qais. Lalu istri itu berkata, istrinya Abu Qais mengatakan, engkau anggap sebagai anakku dan engkau adalah termasuk putra terbaik di kalangan kaummu. Tunggu dulu, aku akan bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan hukumnya bagaimana, gitu ya.
Maka Nabi mengatakan, ya, kembalilah ke rumah kamu, ya. Maka turunlah, yaitu surat An-Nisa ini, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, beberapa praktek di zaman jahiliyah dulu itu memang kemudian diluruskan, dikoreksi, ya, oleh Al-Quran ini. Nah, yang pertama yaitu ummahatukum ibukum. Ini jamak, ya, ummahatukum itu jamak dari umun. Umun kan ibu, umun, ummani, ummahat itu ibu-ibu. Maksudnya ya ibu itu tidak boleh kemudian ibunya ibu ke atas, itu tidak boleh. Jadi anak itu tidak boleh menikahi ibunya, menikahi mbahnya, ya, terus sampai ke atas, ya, itu tidak boleh. Jadi ummahat di sini maksudnya jamak, itu ibu itu maksudnya tadi itu ibu, kemudian neneknya, ya kan, dan ke atas itu. Ini saya duwe nenek apa itu namanya, buyut, terus nek wonten malih ya jangan, ya, terus ke atas, ya. Oke, ya. Saya pangling apa masjidnya, ya, alhamdulillah, ya. Saya lihat tadi perempuan di mana tiba di belakang semua, ya, tadi saya. Jadi saya kira memang kalau bisa diatur ya seperti itu, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi kalau dulu kan memang darurat, ya kan, darurat, jadi perempuan di samping, ya, darurat. Ya, yang pertama, ya. Yang kedua, supaya mengikuti waktunya, karena sudah jam 5 nih, ya, Pak, ya, sewaktu, ya. Yang kedua yaitu wabanatukum, anak-anak perempuanmu, ya, banat dari kata bintun, bintun, bintani, anak. Jadi anak-anak perempuan ya tidak boleh dinikahi, ya. Maksudnya disebut banat, ya, jamak ini, itu berarti anak-anak kamu juga, ya, cucu-cucu ke bawah begitu. Jadi bintun satu anak perempuan, bintani dua anak perempuan, banat itu jamak anak-anak perempuan, maksudnya anak perempuan kemudian cucu. Kalau ada lagi yang cicit gitu, ya, ke bawah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini ajaran agama yang sangat tegas oleh Allah, dirinci sampai berjumlah 13 ini. Yang di agama lain tidak seperti ini, ya kan. Nah, kita ini diatur supaya tidak keliru mana yang boleh dinikahi, mana yang tidak, ya. Yang kedua gampang, ya, Mas, ya, jadi masih bisa kita ingat karena memang ini mudah lah, ya. Yang ketiga yaitu wa akhawatukum. Akhwat itu dari kata ikhwah, apa, ukhtun, ukhtani, akhwat. Ukhtun itu saudara perempuan. Tidak boleh kita laki-laki ini menikahi saudara perempuan, tidak boleh. Kakaknya, ya kan, kakak kita laki-laki apa perempuan, adik kita perempuan, tidak boleh, jelas tidak boleh, ya. Itu akhwat dari kata ukhtun. Kalau laki-laki akhun, laki-laki. Kalau perempuan ukhtun. Kalau enggak jelas laki perempuan, ya. Nah, ya, ukhui. Ya, akhun laki-laki, ukhtun perempuan. Jelas, kan? Oke, berapa tadi itu? Pertama ibumu, yang kedua banat anak-anak perempuanmu, yang ketiga saudara, ya, perempuan, 3. Semua berjumlah 13, masih 10, ya. Yang keempat
wa ammatukum bibi. Bibi itu berarti siapa bibi itu? Jadi bibi itu kalau laki-laki kan Pak Le, Pak D, laki-laki, perempuan itu bibi ya. Kalau kakak itu bibi, kakak itu apa? Kalau laki-laki kan Pak D, Bapak Gede, Pak D, Pak Le, Bapak Cilik, ya kan? Kalau perempuan Bude, kalau ade bule, oh iya bude bule ya. Oke. Jadi amat ini itu bibi kamu dari bapak, ya, yakni saudara perempuan bapak, baik yang sekandung, ya, sebapak masih ibu. Jadi dari bapak punya kakak perempuan, bapak punya adik perempuan, itu bibi ya, bude dan bule ya, itu tidak boleh menikahi bude bule, itu tidak boleh ya. Itu amat ya, amat hukum. 4. Kelima, wa kholatukum, bibi dari ibu. Jadi ibu kita punya kakak ya. Kalau ibu punya adik, ya itu tidak boleh perempuan ya. Ya dari ibu. Jadi wakil itu dari ibu. Tadi dari bapak, sekarang dari ibu. Jadi saudara perempuan ibu, baik yang sekandung, sebapak maupun seibu saja. Tapi pokoknya bapak kita punya kakak perempuan, ibu kita punya kakak perempuan, tidak boleh. Bapak kita punya adik perempuan, ibu kita punya adik perempuan, tidak boleh ya, tidak dinikahi. Berapa itu? Berapa semua? 5 ya. Pertama ummahatukum, ibumu. Yang kedua banatukum, anak perempuanmu. Yang ketiga akhwatukum, saudara perempuanmu. Yang keempat ammatukum, bibi dari bapak. Wa kholatukum, bibi dari ibu, baru 5 ya. Semua berjumlah berapa? 13. Masih kurang 8. Ya, 8 tambah 5 13. Yang ke-6 sekarang. Wa banatul akhi, anaknya saudara laki-laki. Apa ini? Anaknya saudara ponakan ya. Anaknya saudara kita laki-laki. Jadi kita ini punya kakak ya, punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki punya anak perempuan. Nah itu berarti ponakan ya kan? Ponakan, tidak boleh menikahi ponakan, tidak boleh ya. Hati-hati ini. Kalau tidak ada apa namanya, tidak ada Quran seperti ini, bingung nanti ya kan. Ini penting supaya hati-hati. Nah, banat tadi itu jamak, ya kata bintun ya kan, maka keponakan ini ya sampai keturunannya ke bawah, ya cucu ya ke bawah itu sudah. Jadi cucunya keponakan terus lah pokoknya ke bawah itu ya, tidak boleh, sama tidak bolehnya ya. Ya nomor 7 sekarang, wa banatul ukhti, keponakan perempuan. Jadi kita punya kakak perempuan, nah, punya kakak perempuan ini. Kakak perempuan punya anak, ya, berarti kan keponakan toh? Keponakan ya. Jadi keponakan dari kakak perempuan ya. Ini sudah jelas. Berarti semua sudah 7 ya. Berapa 7 ya? 7 ya. Kurang 6. Kurang 6 ya. Kalau tidak diulang-ulang memang lupa. Saya sudah puluhan tahun tapi saya kadang-kadang lupa ya kan. Jadi 13 ini. Sekarang nah ini yang nomor 8 ini saya ingin sampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ke-8 adalah wa ummahatukumul lati ardhanakum. Dan siapa? Diartikan apa ini?
wanita yang menyusui. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ibu susu. Ya, ibu susu. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ibu susu. Jadi masalah ibu susuan, anak susuan ini harus ada penjelasan. Berapa kali nyusu yang dianggap itu ibu susuan, gitu ya? Apa sekali saja kemudian disusuan? Oh, itu wis anakku itu wis ibu susuan itu apa begitu? Berapa kali kira-kira yang dianggap anak susuan itu atau ibu susuan tadi itu berapa kali? 5 kali. Orang sing 3, sing 5. Berkali-kali. Mari kita ikuti hadisnya. Ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadisnya. Hadis Sahih Bukhari Muslim dan yang lain ya. Ini tidak bisa ditawar-tawar saja ini, perhatikan ya. Susuan di sini maksudnya penyusuan yang mengenyangkan dan sebanyak 5 kali. Namanya mengenyangkan itu 5 kali. Jadi kalau ada anak yang disusui baru sekali itu masih belum anak susuan, belum. Ono anak cilik no wangis, ibu elok pasar gak mulai-mulai misalnya ya, gak mulai-mulai. Biasanya sebentar tok, 10 menit, titip ya. Tentang gak mulai-mulai. Akhirnya ono tonggo sing nyusui anak cilik itu mau. Nah, gitu ya. Nah itu hati-hati. Hati-hati ini sampai kenyang dan 5 kali itu jadi anak susuan, kayak begitu. Hati-hati. Tapi kalau cuma sekali saja kenyang ya tidak apa-apa sekali. Misalkan besok lagi begitu sampai 5 kali. Yang dimaksud mengenyangkan itu kalau anak itu nyusu dan melepas sendiri karena wis kenyang. Ya itu mengenyangkan, bukan kok ditarik enggak ya. Puas-puasnya anak itu. Bayi itu ya. Puas-puasnya kemudian dia melepas sendiri. Ya maka itu sudah kenyang, itu sekali. Nanti sore ngono maneh, ibu nek pasar maneh misalnya begitu ya. Enggak boleh. Ibu tadi si nyusu tadi itu sakno. Waduh anak iki wangi disusui maneh. Sampai kenyang berarti 2 kali kan gitu ya. Sampai 5 kali, besoknya lagi pokoknya 5 kali. Maka itu anak ini namanya anak susuan, ibu itu ibu susuan. Kalau ibu itu tidak boleh dinikahi sama anak ini kok wis gede. Ya, arek iki wis gede, cukup gede misalnya ya, gede kan. Terus mau menikahi ibu yang susuan tidak boleh. Tidak boleh. Asalnya orang lain ya kan, tapi kan nyusui maka tidak boleh. Nah, ini mari mantunya tadi nggih. Nomor berapa ini ya? Tidak apa-apa betul. Ya, mantunya tadi. Ini kan yang nomor berapa tadi? Nomor berapa ini? 8. Nomor 8 itu kan wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu kamu yang nyusui kamu. Ini nomor 8. Nanti nomor 9 yang jangan tanyakan nomor 9. Saya bacakan dulu hadisnya dari Aisyah. An Aisyata. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu dakhala alaiha. Rasul satu saat masuk ke rumah Aisyah. Wongku ya rumah Nabi. Tapi maksudnya kan Nabi kan punya istri 11, ada 13 kan kadang-kadang ke rumah yang lain ya kan. Nah saat itu Nabi ke rumah Aisyah. Rumah Aisyah itu di dekat masjid sama Nabi. Misalkan masjid Al-Huda ini ya samping kono ada rumah ya, ada rumah. Ya, samping imamah. Rumah Nabi sederhana sekali. Kalau dengan umroh, haji itu apa namanya? Ada tempat-tempatnya lah ya. Jadi disitulah ketika Nabi masuk ke rumahnya Aisyah, ya rumah Nabi itu ya. Itu ternyata
Wa indah rajulun, di samping Aisyah ana laki-laki. Nah, coba bayangkan. Nabi masuk ke rumah Aisyah, ya rumah Nabi itu ternyata ana rajul laki-laki di situ. Faka'annahu ghadab. Nabi ya tentu wajahnya ya enggak senang, rada marah, sopo itu kan gitu toh. Tapi Nabi kan enggak mau menuduh langsung. Hati-hati, kita ini enggak boleh menuduh kalau enggak ada bukti, belum jelas. Hati-hati, berat itu ya. Berat. Maka Nabi kelihatan wajahnya agak marah begitu. Nah, mumpung belum berkelanjutan, faqalat Aisyah cerita Aisyah. Innahu, sesungguhnya wong lanang iki itu akhi saudaraku sebenarnya Aisyah, tapi saudara susuan. Ya, ya bayangkan ya, ada susuan. Ya. Faqala, lalu Aisyah berkata tadi itu, kemudian Nabi mengatakan, undurna ma ikhwanukunna fa inna marrada'ah minal maja'ah. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Nabi mengatakan, perhatikan ya, siapa sebenarnya yang dimaksud saudara susumu itu, karena penyusuan itu haruslah mengenyangkan. Nah begitu. Ojo kamu anggap itu sudah susuannya ya Aisyah, nah, begitu. Dan nanti ternyata disampaikan oleh Nabi bahwa saudara susuan itu kalau sudah mengenyangkan, dan itu 5 kali nanti ada di hadis yang lain. Apa sambungannya ini? Ya. Jadi tidak sekedar mengisap tok terus kenyang, enggak, ya mengenyangkan betul tadi itu kan seperti itu dulu apalah ya. Saya ditanya, ini dewasa ya ditanya, kalau ada suami nyusu istrinya ya apa? Hukumnya ya apa? Masa suami itu anak susuan itu sudah. Suami susuan kan? Ini suaminya dewi loh ya. Ya Allah. Itu terjadi perdebatan yang panjang. Jadi ada yang mengatakan kalau memang suamimu itu menyusu kenyang dan 5 kali, ya jadi susuan itu. Gak boleh kawin. Jadi Pak banyak memang pada suaminya kok gak boleh kawin, ya istrinya, karena sudah nyusu 5 kali kenyang semua. Gitu. Yang kedua berpendapat itu 2 tahun saja. Jadi bayi sampai 2 tahun saja. Kalau sudah 2 tahun ya bukan anak susuan, lebih dari 2 tahun kan begitu toh. Haulaini kamilain. Kan ada perintah kita ini untuk menyusui anak itu kan 2 tahun ya kan, supaya sempurna. Dokter-dokter juga mengakui bahwa kalau ada anak yang menyusui ibunya itu dengan sampai 2 tahun itu sempurna sehat ya. Luar biasa. Ada yang nambahin dengan susu kaleng ya. Tapi kalau nyusu ibu langsung 2 tahun itu luar biasa. Maka 2 pendapat itu yang mengatakan, lah wis bojomu kan wis umur enggak masuk itu. Poel. Wis poel. 2 pendapat ini. Sudah. Riwayat lain dikatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, la tahrumu minar doa. Al-massatu wal massotan. Adanya pengharaman pernikahan karena susuan itu tidak cukup sekali al-massot isapan wal massotan atau 2 kali isapan. Jadi tidak cukup sekali saja atau 2 kali saja tidak cukup ya. Maka harus 5 kali. 5 kali bagaimana Aisyah yang cerita. Jadi banyaklah Aisyah ini cerita
tentang masalah fikih, karena Aisyah ini memang istri Nabi ya, yang masih muda, kemudian lebih sering bersama Nabi dan tahu apa namanya masa-masa hukum, karena memang sering takok. Jadi istri itu walaupun di rumah mengikuti pengajian ini penting ya, apa tanya suaminya, kalau pas suami tidak ngerti ya tanya Ustadz ngaji seperti ini penting seminggu sekali minimal ya kan, supaya apa, supaya mengerti masalah agama. Pokoknya kita ini seumur hidup niatnya untuk menuntut ilmu, sudah itu saja. Berapapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemampuannya berbeda-beda ya kan. Kan ada yang langsung hafal, ada yang tidak hafal ya kan. Seperti itu. Nah, Aisyah mengatakan, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga intinya, anha kana taqul nazala fil Quran aslu radhaatin ma'lumat yuharramu yuharrimna summa yubirna ila khamsin. Pada awalnya Quran diturunkan itu mengharamkan 5 kali susuan, apa 10 kali ya, 10 kali, kemudian dihapus menjadi 5 kali. Awalnya itu 10 yang dianggap susuan tadi 10 kali dan kenyang, tapi kemudian diturunkan ya menjadi 5 ya, 5. Wa kana la yadkhulu ala Aisyata illa manistakmala khamsa radhaatin rawahu Bayhaqi. Jadi kata Aisyah ya, sedang si laki-laki yang dicurigai Nabi itu tidak akan berani masuk ke tempat Aisyah kalau tidak sempurna 5 kali susuan. Jadi yang tadi kan cerita ketika Nabi itu masuk ke rumahnya, ternyata Aisyah itu ada di sampingnya, ada laki-laki tadi itu. Aisyah ngomong, ini saudaraku susuan. Nah, tidak mungkin, ya tidak mungkin kalau itu sekali 2 kali toh nyusunya kemudian dianggap susuan, tidak mungkin ya. Aisyah jawab ngerti fikih, ini sudah 5 kali. Oh nek ngono iya, nek ngono ya, nek ngono itu saudara susuanmu. Jadi mahram, berarti saudara susuan itu mahram, boleh, tidak pakai jilbab itu boleh. Ya, itu dengan yang tadi anak disusui tadi loh, ya itu mahram. Mahram itu berarti tidak boleh dinikahi gitu ya, tidak boleh. Aisyah tidak boleh nikah dengan tadi saudara susuan tadi, itu tidak boleh gitu ya. Gitu ya. Jadi ukurannya 5 kali supaya dapat semua, karena waktunya terbatas. Supaya dapat sampai 13 saya singkat ya, sajane banyak ceritanya tapi saya singkat, termasuk kowel tadi itu ya, itu kisahnya lucu-lucu lah ya. Karena waktunya terbatas dan sudah mau selesai. Sudah, sekarang kita langsung di sini ada tambahannya untuk melengkapi ya. Aisyah cerita lagi bahwa Sahlah ini istrinya Abu Hudzaifah mengambil anak angkat namanya Salim ya, padahal dia itu sudah besar. Inilah salah satu di antara alasannya yang berpendapat bahwa walaupun anak itu di atas 2 tahun, kalau saya nyusu dan mengenyangkan 5 kali tadi, itu berarti saya anak susuan walaupun di atas 2 tahun ya, begitu. Karena Salim ini ternyata sudah besar, Salim ini. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa jawab beliau? Aisyah, Faqala Rasul, maka Rasul menjawabnya, ardi'i, susulah dia. Fa'ardha'tuhu khamsa radha'atin, maka kususui dia sampai 5 kali susuan. Jadi Sahlah tadi itu, istri Abu Hudzaifah tadi itu ngambil anak angkat namanya Salim. Salim wis rada gede. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan susulah. Ya. Maka
setelah disusui 5 kali itu fayahrumu bihinna, maka dia menjadi haramlah dia lantaran apa? Karena dia menyusui 5 kali susuan itu. Dan kini dia menjadi anak susu sahlah. Ya, anak susunya sahlah karena Salim tadi itu sudah menyusui sudah 5 kali. Sudah di atas 2 tahun, gitu ya. Ini. Maka tadi itu nyambung kepada tadi itu, kepada suami tadi itu, ya kan? Di atas 2 tahun, ya kan? Sudah. Sekarang nomor 9 sekarang. Hah? 9 lah. 9 lah. Kita hitung mana? Ya. Pertama ummahatukum, ibu. Ya. Yang kedua wabanatukum, anak perempuan. Yang ketiga akhwatukum, saudara perempuan. Yang keempat wa ammatukum. Siapa nih? Amat. Bibi dari bapak. Bibi dari bapak. Yang kelima wa kholatukum, bibi dari ibu. Kelima. Keenam wa banatul akhi, saudara, anak saudara, ponakan ya, ponakan dari laki-laki ya. Wa banatul ukhti, ponakan dari perempuan ya. Kita punya ponakan laki-laki, punya ponakan perempuan, anaknya maksudnya ya. Jadi berapa tadi? 7. Yang ke-8 wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan 8. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudara susuan 9. Sekarang ini 9 ini ya. Ya yang tadi ditanyakan 9. Saudara susuan. Tadi kan ibu yang nyusui asalnya orang lain ya kan, tidak boleh dinikahi karena dia sudah menjadi ibu susuan. Laki-laki tadi sudah besar mau nikahi ibu, yuk aku ibuku. Oh tidak boleh, ibu susuan tidak boleh nak, tidak boleh nak, kamu anakku nak, tidak boleh menikah dengan aku kan ibumu. Udah gitu ya. Dulu zaman Nabi itu ada yang mau menikah, tiba-tiba datanglah seorang ibu nemui Nabi, cerita bahwa itu adalah saudara susuan ya begitu. Aku sih nyusui ya begitu ya. Oh tidak boleh kalau begitu. Nah, ini penting. Kalau di barat ya, di Amerika kan, itu ada bank ASI, bank susu. Karena ada beberapa perempuan yang memang keluar susunya itu banyak, ya tidak bisa dibendung banyak. Kemudian ditaruhlah di situ ada bank ASI itu di situ. Nah bank ASI itu karena di barat beda dengan kita. Di barat pokoknya kayak kono oleh duit kan itu gak ditulisi iki toko sopo gak ditulis. Akhirnya siapapun yang beli di situ ya wes dikasihkan anaknya, nggak jelas akhirnya campur baur ya, diombe berkali-kali, pokoknya siapa yang beli sudah. Kalau kita kan ada ya kan 5 kali. Ini memang kita ini mengatur nasab, hati-hati. Ini barat kan waduh nggak jelas. Ini memang belum nanti bayi tabung, ya kan? Bayi tabung itu kalau di barat nggak ngitung agama, pokoknya teko sopo aja sebenarnya udah tabung, nggak boleh. Kalau kita ini dari suami istri itu, ya dimasukkan tabung, kemudian dimasukkan lagi ke tubuhnya istrinya, gitu. Jadi sperma dan ovum suami istri ini dimasukkan ke kandungannya sendiri pakai tabung. Nah, itu nanti menjadi anak ya kan, itu bayi tabung. Itu boleh kalau dari suami istrinya. Yang nggak boleh itu dari yang lain dimasukkan di perutnya, tapi itu perempuan lain nggak boleh. Kita ini masih punya agama luar biasa ya, diatur jangan sampai bercampur. Ya, sekarang nomor 9. Nomor 9 itu nomor 9. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudara-saudara perempuan kamu dari susuan. Ibu yang nyusui tadi itu duwe anak wedok, ya kan? Ibu susuan tadi ya. Yang disusui lanang. Ya. Nah,
lanang ini tidak boleh nikah dengan anaknya tadi itu, anak ibu tadi itu, karena sudah saudara susuan itu ya, paham ya? Paham ya? Jadi misalkan tadi kan saya tadi Salim, tadi kan Salim sama tadi yang ibu susuan tadi, Sahlah. Nah, Sahlah tadi itu punya anak perempuan. Sahlah sudah nyusui Salim, ya kan? Salim kan anak susuannya. Terus anak susuan terus 5 kali dan kenyang. Nah, Sahlah punya anak perempuan, Sahlah punya anak perempuan. Anak perempuan tadi ini, anak Sahlah tidak boleh kawin dengan Salim, tidak boleh. Karena sudah anak susuan, saudara susuan. Jadi tidak boleh. Jadi apa yang haram di nasab ini juga haram di susuan, sama. Ya. Sama, hukumnya sama. Yang haram di nasab sama juga haram di susuan. Saudara susuan punya kakak perempuan juga boleh juga. Ya, sama dengan yang tadi itu ya. Itu ya, sama, tidak boleh. Jadi sama hukumnya yang susuan dan yang nasab. Yang tidak susuan itu sama. Ya, hukumnya itu. Ya, 9. Tinggal 3 supaya selesai. 4. Masih 4 ya? Iya. Ya Allah sudah selesai. Nomor 10. Wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu istri kamu. Siapa? Sinten? Mertua. Ya, mertua. Mertua si ayu. Ya, tidak boleh. Ya, kemarin memang kenyataan dia ya, mertua ayu. Nah, untuk mertua ini enggak ono bisa mantan mertua, enggak ono. Mertua selamanya. Iya. Kedudukan mertua itu sama dengan ibu kandungnya, ya begitu. Ayah mertua sama dengan ayah kandungnya, maka hormatilah ibu mertua dan ayah mertua itu sama dengan ibu kita. Saya merawat ibu mertua, ini sakit di rumah saya. Bu, sama itu surga, gitu. Aku sih ngerawat, ya sudah wes. Misalkan kalian tidak mau, aku sih ngerawat. Ini surga, gitu ya. Tapi ya tadi itu kalau sudah tua, umur 60, 70, 80 itu ya koyok bayi. Ya harus sabar, ekstranya koyok bayi. Nah, jaluk ngombe kan sambut dereng ya weh, enggak apa-apa nggih monggo. Harus sabar. Siapa yang bisa merawat orang tua seperti itu surga. Pintu surga kan berarti sudah ada pintunya di sini, tinggal masuk belakang gitu kan. Kok enggak gelem gitu. Bayangkan. Enggak semua mau ya. Di Saudi Arabia itu ada anak di pengadilan rebutan merawat ibunya. Sampai ibunya nangis saking senengnya. Anakku ngerebut kabeh gitu saking senengnya. Aku wae. Waduh luar biasa wis sopan ya. Kan orang tua kan bangga semua nang anakku alhamdulillah. Maka ibu yang baik ya kalau bisa ya seminggu di rumah ini. Misalkan anaknya 4 ya. Seminggu di rumah A anaknya, seminggu di sana atau sebulan di sini diratakan seperti itu supaya anak juga dapat pahala juga. Kecuali anak gak ada sing gelem, bapak gak ada gelem lagi naik gitu ya. Nah, mertua. Nah, mertua ini ibu-ibu wis nanti lah sudah wis. Waktunya ndak nuntut. Nomor 11 warobaikum, anak-anak asuhan istri kamu. Maksudnya yang apa nih? Anak asuhan istri kamu? Anak angkat. Bukan anak angkat, anak tiri. Bukan angkat, anak tiri. Ya, anak tiri. Jadi ada ya apa ya? Bapak ini istrinya meninggal dunia, ya kan? Nah, bawa anak, nanti dia bawa anak. Terus menikah lagi dengan ibu yang bawa betul anak, ya gitu ya. Itu kalau sudah menikah, ya menikah dengan ibu tiri tadi itu. Jadi bapak ini menikah dengan ibu, dengan istrinya, tapi itu istri sambung ya, istilahnya. Dan sudah berkumpul masih sudah berkumpul ya, paham ya? Terus gak usah tak jelasin mana ya, terus berkumpul begitu. Maka anak-anaknya ini tidak boleh kawin, ya kan? Ibu nggawa anak lanang, bapak nggawa anak wedok, ya, tidak boleh kawin, tidak boleh.
karena ini saudara tiri ya kan. Kalau suami istri ini sudah mari akad wis berkumpul. Tapi kalau akad terus cerai belum kumpul, cerai itu maka boleh. Belum apa namanya? Belum masuk. Belum masuk ini apa? Misalnya bapak tadi itu nggak jadi nikahi ibunya, aku ambil anak ayah, misalnya begitu, misalnya ya kan, misalnya begitu, maka itu boleh karena belum kumpul, paham ya? Sudah. Aku nggak mau. Nomor 12. Wahala ilu abnaikum alladzina min ashabikum, dan perempuan-perempuan yang halal bagi anak-anak laki kamu dari subi-subi kamu, yakni istri anak-anakmu yang berasal dari spermamu sendiri. Ini perlu ditegaskan karena kebiasaan jahiliyah dulu anak angkat itu dianggap sebagai anak sebenarnya. Jadi anak angkat, kita ini punya anak angkat ya. Anak angkat itu laki-laki, punya istri ya, punya istri ya. Kita ini nggak boleh nikahi istrinya anak angkat, nggak boleh, kecuali kalau anak angkat itu sudah cerai, paham ya? Nek wis cerai itu boleh. Jadi bapak angkat tadi itu menikahi siapa? Istrinya anak angkat. Itu kan angkat toh. Nek mantu kan kandung, ya ini setengah mantu ya bapaknya. Itulah yang angkat tadi ya. Nabi pernah mengangkat Zaid bin Harisah ya kan. Nabi menyebut Zaid bin Muhammad, wong anak angkatku. Oleh Allah, Muhammad gak oleh. Tetap Zaid bin Harisah enggak boleh. Enggak boleh kamu bin, kan kamu enggak boleh. Wong itu anak angkat, bukan anak kandung. Enggak boleh loh, Pak. Hati-hati loh ya, ini nasab itu. Nah, Zaid punya istri Zainab. Ya, punya istri Zainab. Ketika Zaid cerai dengan meninggal cerai dengan Zainab, maka Allah menikahkan Nabi dengan Zainab. Paham ya? Allah yang menikahkan supaya orang-orang ngerti bahwa itu boleh kalau sudah cerai, paham ya? Kalau Zaid wis cerai, itu anak angkat wis cerai sama istrinya, itu boleh menikahi mantan tadi ya, mantannya itu, mantan anak angkat itu boleh. Ya. Itu Nabi menikahi Zainab, itu istrinya Zaid, tapi sudah cerai, paham ya? Ilmu ini larang regane iki ya, top iki ya. Ini dari guru-guru kami, mudah-mudahan sesuai apa yang kita sampaikan ini ya. Sudah terakhir sekarang. Wes. Wa anta jama'u bainal ukhtain. Mengumpulkan antara dua saudara perempuan. Enggak boleh. Kakak adik, nah, enggak boleh. Enggak boleh, itu di poligami enggak boleh. Kecuali kalau sudah cerai, maka boleh pindah ke kakaknya. Atau meninggal, adiknya meninggal wis supaya kekeluargaannya masih nyambung, nikahi kakaknya itu boleh, ya kan, enggak apa-apa. Tapi ini digabung masih hidup belum cerai, digabung enggak boleh, ya, enggak boleh. Jadi bahkan kasmau benotain mengumpulkan dua saudara perempuan enggak boleh kakaknya, ya, enggak boleh. Kecuali kalau sudah pisah maka boleh pindah ke kakaknya, ke adiknya boleh, supaya masih nyambung, ya kan, masih nyambung. Di tetangga saya itu suaminya meninggal dunia dari Madura ya, maka kemudian adiknya meneruskan sehingga lebih akrab ya, itu tidak apa-apa ya. Oke ya, saya kira cukup lah ini. Jadi ada 13 ya, sudah hampir agak lama ya. Wonten pertanyaan sampun nggih, jelas ya, 13 nggih. Sampun. Wonten jenengan. Waktunya enggak apa-apa tadi, nyambung enggak apa-apa tadi. Enggak apa-apa. Ya, moga. Menikahi seorang istri kemudian digabungkan dengan ponakannya. Poligami dengan ponakan istri. Iya. Boleh. Ada dua pendapat. Dan ini juga termasuk bagian yang sangat tajam ya.
antara boleh dan tidak boleh. Kami condong sebenarnya yang tidak boleh. Walaupun yang mengatakan boleh itu pun kuat jasanya ya, tapi kami condong berpendapat tidak boleh, lebih hati-hati maksudnya tidak boleh. Tapi yang membolehkan itu ada. Ini juga dibahas di buku ini, saya bawa bukunya di apa namanya Tafsir Al-Ahkam Syekh Ali As-Subudi. Bab ini yaitu An-Nisa ayat 23 itu ya. Sangat panjang insya Allah karena waktunya mepet ya, jadi ringkasnya satu boleh, satu tidak boleh. Tapi kami condong yang tidak membolehkan untuk menjaga. Kalau bisa dari yang lain saja, ya, untuk menjaga. Nonton nggih? Insyaallah kapan-kapan kita sambung. Ini panjang berhalaman-halaman. Pas. Antum nyatakan ada pas di sini. Ya, nonton nggih? Sahabat, mari kita tutup dengan doa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.